di episode sebelumnya, yang menceritakan bagaimana Aula Jiwa akhirnya diusir dari Pegunungan Bintang Langit berkat Abah Yao. Sementara Paviliun Bintang Jatuh menjadi sangat viral. Xiaoyan menemukan masalah lain ketika Nalanian Ran tiba-tiba muncul dan mengabarkan bahwa gurunya, Yunyun, mengalami masalah karena ditantang oleh Huajin dalam perebutan tahta ketua sekte bunga. Yang kalau Yunyun tidak menang, maka mantan ketua sekte Yunlan itu akan mati. Karena Doki Huayu diambil paksa dari tubuhnya dalam perebutan jabatan ini, para penantang dapat membawa serta suami atau kekasihnya dalam medan laga. Dan oleh karena itulah untuk menyelamatkan Yunyun, Xiaoyan pun datang dengan berpura-pura menjadi kekasih mantan kekasihnya tersebut. Gimana cerita selanjutnya tanpa omon-omon, langsung ke alur ceritanya. Banyak mata di alun-alun tercengang ketika melihat Xiaoyan yang tiba-tiba menerobos masuk arena dan meraih tangan Yuyun dengan tatapan intens. Membuat Yunyun tidak bisa menahan wajahnya yang memerah karena malu dan tanpa sadar berteriak keras menanyakan kenapa Xiaoyan datang ke tempat ini. Xiaoyan berkata di hadapan semua orang, jika dia tidak mungkin diam saja mengetahui kekasih lamanya dalam masalah. Meskipun Xiaoyan hanya pura-pura, ada kelembutan tanpa sadar yang tidak bisa dia sembunyikan karena bagaimanapun Yunyun memang pernah berbagi perasaan rumit dengannya di masa lalu. Yunyun yang tahu kalau Xiaoyan berada dalam mode pura-pura, Yunyun buru-buru berbisik bahwa Xiaoyan terlalu ceroboh masuk ke dalam sekte bunga. Xiaoyan hanya tersenyum sedikit dan meminta Yunyun untuk berhenti bersembunyi darinya. Selama bertahun-tahun membuat mantan ketua sekte Yunlan itu hanya bisa mengalihkan pandangannya malu. Huajin tampak kesal melihat ada orang tiba-tiba masuk ke dalam arena. Apakah pemuda ini merupakan penolong yang ditemukan? Yunyun melirik Huajin sambil tersenyum. Yahua Liangjun tampak kesal melihat Xiaoyan yang hanya merupakan bintang 2 dozun tiba-tiba menarik semua perhatian. Huajin berusaha mengendalikan diri sebelum tertawa mengatakan jika seharusnya Yunyun jujur saja kalau punya kekasih juga. Lagi pula kekuatan Xiaoyan bukanlah sesuatu yang perlu dia takutkan. Oleh karena itu juga Huajin mengizinkan Yunyun dan kekasihnya bertarung. Xiaoyan sebenarnya tidak ingin melibatkan Yunyun dalam masalah ini. Namun ketika mendengar nada pemuda itu yang tampak tenang dan ekspresinya begitu yakin, Yunyun tahu apapun yang dia katakan tidak akan dipedulikan oleh Xiaoyan. Lebih dari itu, Xiaoyan malah dengan berani mengonfrontasi Huajin, mengatakan bahwa taruhan ini tidaklah adil. Karena jika Yunyun kalah dia harus menyerahkan Doki Huayu di tubuhnya. Namun apabila Huajin kalah, kepala sekte sementara itu tidak kehilangan apa-apa. Huajin menyipitkan matanya sebelum tertawa dingin dan mengatakan, jika dia kalah, maka Yunyun diperkenankan untuk meninggalkan sekte bunga dengan aman sentosa. Ekspresi Xiaoyan berubah sedikit dingin lalu dia berkata, bahwa kondisi itu juga masihlah sangat tidak adil. Mendengar itu, membuat ekspresi Huajin marah mengingatkan Xiaoyan bahwa sekte bunga bukanlah tempat yang bisa dikritik seenaknya seperti dirinya. Huajin juga mengancam akan mengejar Xiaoyan seumur hidupnya. Mendengar itu membuat Xiaoyan tersenyum kecil ketika mempersilahkan Huajin untuk mengejarnya ke Paviliun Bintang Jatuh kalau mau. Ekspresi Huajin langsung berubah dan terkejut ketika mendengar jika Xiaoyan berasal dari Paviliun Bintang Jatuh. Karena mereka juga sudah mendengar bahwa salah satu paviliun besar itu telah melahirkan seorang elit Banseng. Ekspresinya semakin muram saat Xiaoyan memperkenalkan diri sebagai murid dari Abah Yao dan mewakili gurunya untuk menyapa para tetua di sekte bunga. Mendengar itu membuat suara tua yang agak serak perlahan dipancarkan dari dalam pegunungan mengatakan, jika dia memiliki kesempatan pasti akan memberikan kunjungan balasan kepada Abah Yao. Xiaoyan menangkupkan dua tangannya dengan hormat ke arah asal suara itu sebelum kemudian sosok tua yang kemungkinan besar merupakan tetua sekte. Lalu berkata meminta Huajin untuk mendengarkan permintaan apa yang ingin Xiaoyan utarakan. Mendengar ini, Huajin hanya bisa mengatupkan giginya dengan enggan meminta Xiaoyan untuk mengatakan apa yang dia mau dengan cepat. Akhirnya Xiaoyan pun menyampaikan bahwa jika dia dan Yunyun kalah dalam pertandingan ini, warisan Doki dalam tubuh Yunyun akan diserahkan kepada Huajin. Sebaliknya, jika Huajin dan kekasihnya kalah, posisi ketua sekte bunga akan diserahkan kepada Yunyun. Ekspresi Huajin gelap dan dingin. Saat dia tertawa terbahak-bahak menghardik tindakan Xiaoyan dengan berani-beraninya mengincar posisi ketua sekte. Yunyun juga buru-buru mengatakan jika dia sama sekali tidak menginginkan posisi ketua sekte. Namun Xiaoyan bersikeras ketika mengingatkan bahwa sebenarnya sejak awal kepala sekte sebelumnya Nenek Huayu juga telah menunjuk Yunyun untuk menggantikannya. Ekspresi Huajin benar-benar menjadi jelek setelah mendengar kata-kata Xiaoyan di mana perkataan itu sama sekali tidak salah.
Karena dia sadar meskipun telah mengikuti Huayu lebih dari 10 tahun, wanita tua itu tidak pernah benar-benar menganggapnya sebagai murid. Dan sekarang dia justru dengan mudah menyerahkan warisan Doqi kepada Yun Yun, yang baru 3 tahun tinggal bersamanya. Kemarahan membara di hati Hua Jin. Namun dia berusaha keras untuk menahannya ketika melirik ke arah Yahua Liangjun seolah mengkonfrontasi. Apakah kekasihnya itu yakin bisa mengalahkan Xiaoyan? Yahua Liangjun mengganggu ketika menerima kode dari Hua Jin. Hua Jin berpikir jika meskipun dia telah mendengar beberapa rumor tentang kekuatan Xiaoyan yang cukup mengejutkan. Dengan kekuatan bintang 6 Dozun, bahkan hampir tidak ada anggota sekte bunga yang lebih kuat daripada dirinya. Berhubung Yahua Liangjun yakin akhirnya mereka berdua menyetujui permintaan Xiaoyan, membuat tuan muda 3 keluarga Xiao itu tersenyum puas sebelum akhirnya meminta Yun Yun untuk menyingkir karena dia akan mengatasi keduanya. Karena pemuda itu tahu jika kekuatan Yun Yun hanyalah bintang 1 Dozun, dan itu pun menjadi tidak stabil setelah mendapatkan Doqi Huayu. Awalnya Yun Yun memprotes usulan Xiaoyan tersebut. Namun setelah mendapat penjelasan dan juga kepercayaan besar yang dia miliki, Yun Yun pun akhirnya mengganggu patuh. Berhubung kesepakatan telah terjalin, para tua sekte pun mengumumkan bahwa pertandingan resmi dimulai, yang membuat Yahua Liangjun buru-buru melesat ke arah Xiaoyan. Xiaoyan pun meninggalkan Yahua Liangjun dengan kecepatan tak terduga. Ekspresi Yahua Liangjun berubah sedikit ketika melihat kecepatan Xiaoyan, namun buru-buru mengendalikan diri dan menanyakan apakah Yao Chen hanya mengajari Xiaoyan cara melarikan diri. Xiaoyan tersenyum mendengar ejekan Yahua Liangjun sebelum kemudian melambaikan lengan bajunya dan menarik keluar boneka emas iblis langit serta 10 boneka iblis bumi. Akhirnya Yahua Liangjun meminta Hua Jin untuk segera menyerang Yun Yun agar pertandingan segera berakhir. Hua Jin mengganggu ketika tersenyum dingin ke arah Yun Yun. Hua Jin berpikir bahwa dengan kekuatannya sebagai bintang 4 Dozun menyelesaikan wanita menjijikan ini bukanlah sesuatu yang sulit. Namun sebelum Hua Jin bisa menyerang Yun Yun seperti yang dia inginkan, tinju yang berisi angin menakutkan menghantam kepalanya tanpa ampun membuat kepala ketua sekte bunga. Sementara itu, buru-buru melepaskan telapak tangannya hanya untuk menemukan sebuah boneka emas yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Yang membuat Hua Jin terkejut adalah boneka emas ini memiliki kekuatan menakutkan. Dia bahkan memaksanya untuk mundur beberapa langkah. Yahua Liangjun tampak kesal melihat Xiaoyan ternyata mengeluarkan boneka emas untuk melawan Hua Jin. Lalu meminta Hua Jin itu untuk menahan boneka iblis langit. Sementara dia akan segera menyerang Xiaoyan agar boneka itu berhenti. Namun serangan yang dilancarkan Yahua Liangjun berhasil dihindari Xiaoyan dengan begitu mudah. Karena dengan gerakan 3000 petir, kecepatan Xiaoyan telah sampai di tingkat yang amat menakutkan. Tidak selesai sampai di situ. Xiaoyan tidak mau membuang lebih banyak waktu dan berniat mengakhiri pertandingan secepat mungkin. Xiaoyan mengaktifkan perubahan 3 api misterius yang membuat kekuatannya melejit ke bintang 5 Dozun. Seolah belum puas membuat Yahua Liangjun dan semua orang terbengong. Xiaoyan segera memunculkan 4 jenis api surgawi di depannya, membuat ekspresi Yahua Liangjun benar-benar menjadi suram dan tidak nyaman. Meskipun penampakan 4 api surgawi adalah sesuatu yang tidak sangat masuk akal. Lebih tidak masuk akal lagi ketika Yahua Liangjun melihat tubuh Xiaoyan mampu menampung 4 benda asing berbahaya di dunia. Karena itulah Yahua Liangjun tidak berencana memberi Xiaoyan waktu untuk mempersiapkan apapun yang sedang pemuda itu rencanakan. Sebelum melepaskan kipasnya dan merapal teknik angin pembelah besar yang membuat banyak garis retakan hitam gelap terbentuk di langit sekte bunga, Xiaoyan tidak salah lagi mampu menghindari semua serangan Yahua Liangjun dan segera fokus pada penyatuan 4 api surgawi untuk menciptakan teratai api pemusnahan. Dengan kondisi Xiaoyan sudah bisa mengendalikan api tulang dingin dengan mudah. Saat ini teratai api pemusnahan adalah sesuatu yang tidak perlu mati-matian bagi Xiaoyan untuk menciptakannya. Gugus api terus membengkak dan menyusut di telapak tangan Xiaoyan menciptakan gelombang demi gelombang liar dan keras yang perlahan menyebar. Dan membuat Yahua Liangjun benar-benar merasa sedikit tertekan memahami jika Xiaoyan sedang menciptakan senjata pembunuh yang sangat menakutkan. Yahua Liangjun meminta pemuda itu untuk berhenti kabur dan melawannya dengan berani. Namun raungan amarah itu diabaikan sepenuhnya oleh Xiaoyan. Xiaoyan masih fokus mengumpulkan teratai api pemusnahan di tangannya. Cukup banyak sesepuh sekte bunga saling berhadapan saat mereka melihat pengejaran tanpa akhir di langit. Di mana meskipun mereka tahu jika kekuatan Yahua Liangjun melampaui Xiaoyan, elit bintang 6 Dozun itu justru dipermainkan oleh yang lebih lemah. Dan para sesepuh itu secara alami dapat menilai apapun yang sedang Xiaoyan ciptakan adalah sesuatu yang sangat menakutkan.
di mana apabila energi ini benar-benar meledak, kemungkinan Yahua Liangjun akan berakhir dengan kondisi yang cukup menyedihkan. Hal ini membuat para wanita tua itu tersenyum kecil mengakui jika Xiaoyan memang layak menjadi murid Abah Yao. Karena dengan mengandalkan kekuatan Dozun Bintang 2, pemuda itu secara mengejutkan benar-benar mampu menyebabkan elit Bintang 6 Dozun menjadi tidak berdaya seperti ini. Yun Yun mematung di pinggir alun-alun pun tidak bisa menahan ekspresinya yang terkejutan menyaksikan bagaimana pemuda yang dalam ingatannya masih seorang anak kecil itu tiba-tiba mampu berurusan dengan elit Bintang 6 Dozun tanpa kesulitan. Hal ini secara tidak langsung membuat perasaan Yun Yun menjadi rumit. Mengingat kembali bagaimana pertemuan indahnya dengan Xiaoyan, yang pada akhirnya harus menjadi permusuhan besar karena takdir mempermainkan. Mereka berdua berlanjut selama hampir menit ketika Yahua Liangjun terus meraung marah meminta Xiaoyan untuk berhenti kabur. Di mana ekspresinya langsung dipenuhi kemarahan yang membuat murid-murid sekte bunga langsung ilfil mendadak. Karena selama ini mereka mengenal gebetan Huajin itu sebagai sosok yang halus dan anggun. Baru setelah dimaki-maki tanpa henti, itulah Xiaoyan berhenti di langit tersenyum sedikit. Jika berbalik kepada Yahua Liangjun terkejut, Xiaoyan kemudian memperlihatkan teratai api indah yang menggantung di telapak tangannya. Meskipun teratai api itu sangatlah indah, semua ahli tingkat tinggi mampu merasakan betapa besar energi penghancur yang ada di dalamnya. Sehingga semua tetua sekte bunga yang awalnya duduk santai langsung bergandengan tangan untuk membentuk penghalang energi di sekitar alun-alun. Energi penghancur luar biasa itu juga dirasakan oleh Yahua Liangjun yang langsung memasang wajah terkejut. Tidak menyangka jika Dozun Bintang 2 ini benar-benar bisa menggunakan teknik rahasia yang sebegitu menakutkan. Yahua Liangjun mengatupkan giginya dengan erat sebelum kemudian melonjak handoki agung dari tubuhnya, yang berubah menjadi raksasa besar 1000 kaki sebagai wujud dari aktivasi teknik langit mendalam transformasi dunia Qi. Wajah Yahua Liangjun menjadi pucat setelah mengaktifkan teknik transformasi dunia Qi. Namun ekspresinya sangat garang dan dia memperingatkan Xiaoyan untuk memperhatikan apakah teratai yang dibuat dengan melarikan diri seperti kelinci itu mampu mengungguli raksasa dokinya atau tidak. Segel yang dibentuk oleh tangan Yahua Liangjun berubah dan raksasa yang berdiri di langit tiba-tiba melangkah maju yang membuat angin kencang segera bertiup, hingga menyebabkan awan bergejolak. Raksasa doki itu meraih energi alam di sekitarnya dan mengumpulkan energi itu ke dalam pukulan yang membawa kekuatan mengejutkan. Di mana serangan semacam ini memang layak untuk dikeluarkan seorang ahli bintang 6 Dozun. Yun Yun mengungkapkan kekhawatiran di wajah cantiknya saat melihat serangan menakutkan Yahua Liangjun. Sementara itu, sosok yang digantung di langit menunjukkan ekspresi serius melihat serangan kekuatan penuh dari seorang ahli bintang 6 Dozun. Namun Xiaoyan juga tidak gentar karena dia pernah melawan ahli di tingkat yang sama, bahkan ketika kekuatannya masih di ranah Dozong bintang 9. Karena itulah Xiaoyan menghembuskan napasnya perlahan, sebelum kemudian mengangkat tangannya dan membuat teratai api pemusnahan mulai bergerak ke arah raksasa doki. Dua teknik menakutkan itu bertabrakan membuat dunia tenggelam dalam keheningan sesaat sebelum akhirnya dipecahkan oleh ledakan dahsyat yang mengguncang seluruh pegunungan. Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam sebelum bergegas mundur dan menggeram tajam keluar, hingga membuat badai api yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur akhirnya meledak sepenuhnya. Badai api yang menakutkan menghantam tubuh raksasa doki, membuat kekuatan penghancur yang tak tertandingi itu membuat raksasa doki terdorong mundur. Bahkan tubuhnya yang besar secara perlahan berubah menjadi ilusi. Akhirnya di bawah penghakiman kekuatan penghancur teratai api pemusnahan, raksasa doki pun meledak hingga memaksa Yahua Liangjun meledakkan seteguk darah segar dari mulutnya. Merasa tidak punya banyak waktu untuk meratapi luka dalamnya, Yahua Liangjun berubah menjadi kilat petir ketika menembus penghalang alun-alun untuk melarikan diri. Karena badai api yang diciptakan teratai api pemusnahan masih terus menyebar dengan cepat, bahkan hampir menghancurkan penghalang doki yang diciptakan oleh para sesepuh sekte. Tepat ketika penghalang doki akhirnya hancur, sesosok wanita tua muncul menyebarkan riak yang tak terlihat yang akhirnya mengikis badai api secara perlahan. Sosok tua itu tidak lain adalah tetua agung sekte bunga yang membuat Xiaoyan menampakkan ekspresi malu saat ditegur. Apakah murid Abah Yao ini ingin menghancurkan sekte bunga atau gimana? Xiaoyan lalu menangkupkan tangannya meminta maaf pada tetua pertama sekte bunga. Sementara nenek-nenek yang diam mendengar permintaan maaf dari Xiaoyan, justru menatap wajah Huajin yang menunjukkan keangkeran dan horor. Seolah sama sekali tidak menyangka Dozun Bintang 2 seperti Xiaoyan benar-benar mampu mengeluarkan serangan semenakutkan ini.
Di sisi lain sosok menyedihkan Yahua Liangjun sekali lagi bergegas kembali ke area dengan wajah pucat. Di mana anggota sekte langit mendalam itu mengerti bahwa dengan meninggalkan area alun-alun dia telah kehilangan hak untuk bertanding. Sehingga dengan kata lain Xiaoyan benar-benar mengalahkannya sebagai Dozun Bintang 2. Berhubung Yahua Liangjun sudah kabur. Artinya sekarang Xiaoyan hanya perlu menangani Huajin dan sekali lagi memunculkan 4 jenis api surgawi. Yang membuat kepala sekte sementara itu menundukkan kepala dan mengakui kekalahannya. Banyak sesepuh sekte bunga menggelengkan kepala ketika mereka melihat Huajin mengaku kalah. Berpikir bahwa pertandingan hari ini benar-benar terlihat seperti lelucon. Ketika seorang Dozun Bintang 4 yang bergabung Dozun Bintang 6 dihancurkan dengan sangat menyedihkan oleh seorang Dozun Bintang 2. Segera setelah Huajin mengakui kekalahannya, Xiaoyan menoleh ke arah Yunyun dengan senyuman manisnya. Tentu saja hal itu membuat Yunyun yang awalnya bengong-bengong cantik langsung malu-malu sayang. Tetapi Yunyun seolah menunjukkan ekspresi menegur pada Xiaoyan kesayangannya tersebut. Tetua pertama juga dengan lembut menghela napas sebelum meminta Huajin mengembalikan token giok kepala suku kepada Yunyun. Tetua pertama menggantungkan batu giok itu di depan Yunyun sambil mengumumkan bahwa di masa depan perempuan seindah permata itulah yang akan menjadi ketua sekte bunga. Yunyun tidak buru-buru menerima token giok di depannya. Karena Yunyun benar-benar tidak tertarik dengan posisi kepala sekte ini. Mengingat pada kesempatan sebelumnya, Yunyun tidak bisa berbuat apa-apa ketika melihat sektenya dihancurkan oleh Xiaoyan. Pemuda yang terus menghantuinya sebagai ketua sekte itu, malah terus mendesaknya untuk menerima token itu. Hal ini membuat Yunyun melotot sambil mengatupkan giginya. Yunyun pun lalu bertanya, apakah dia harus menerima? Pertanyaan ini agar Xiaoyan tidak bisa bertindak luar biasa seperti masa lalu. Xiaoyan mau tidak mau menggaruk kepalanya yang tidak gatal itu. Ketika mendengar perkataan Yunyun, Xiaoyan meminta ayang Yunyun untuk berhenti mengingat hal ini. Karena dia menghancurkan sekte Yunlan karena memang sekte itu telah memberikan kerugian besar pada keluarganya. Meskipun Yunyun tidak terlibat, Yunyun hanya bisa menghela napas mendengar jawaban Xiaoyan. Di mana pemuda itu memang tidak salah. Kalau ingin membalas hutang darah keluarganya kepada sekte Yunlan. Namun sekali lagi sekte Yunan adalah sesuatu yang telah merawat dan membesarkannya selama bertahun-tahun. Dan pada akhirnya dia tetap tidak bisa berbuat apa-apa karena takdir pahit yang melibatkan seorang kekasih kesayangannya satu ini. Xiaoyan menahan napas ketika melihat Yunyun belum terbebas dari masa lalunya. Dan meminta mantan kekasihnya itu untuk ikhlas dan fokus untuk menemukan kedamaian di masa depan. Apalagi nenek Huayu telah menunjuk Yunyun secara pribadi untuk meneruskan posisinya. Kalau Yunyun menolak, sama saja ayang Yunyun membiarkan sekte bunga jatuh dalam konflik internal. Yunyun mengganggu pasrah mendengar perkataan Xiaoyan sebelum akhirnya menerima token giok tersebut. Yunyun lalu berkata, apabila tetua sekte menemukan orang yang lebih cocok, maka Yunyun tidak akan keberatan sama sekali untuk menyerahkan token giok ini kembali. Setelah tetua pertama menyerahkan token giok kepada Yunyun, tampaknya Huajin yang masih belum terima akhirnya mengingatkan bahwa dia telah membangun hubungan baik dengan sekte langit mendalam selama bertahun-tahun. Dan karena hari ini Xiaoyan telah melukai Yahua Liangjun seperti ini, tidak hanya hubungan baik itu yang akan hancur, namun sekte langit mendalam seharusnya tidak akan diam saja. Ketua pertama termenung ketika mendengar peringatan Huajin. Karena memang sebelumnya sekte bunga ingin pernikahan Huajin dan Yahua Liangjun untuk menyatukan dua sekte. Karena masalah hari ini, tentunya rencana aliansi itu hanya akan berakhir pada kegagalan. Xiaoyan tersenyum mendengar peringatan yang mengandung ancaman dari Huajin. Sebelum memberikan peringatan tandingan pada ketua pertama, Xiaoyan pun berkata, apabila dua sekte benar-benar membentuk aliansi, maka hanya tinggal menunggu waktu sampai sekte langit mendalam sebagai pihak yang lebih kuat akan berusaha mengakui sisi sekte bunga. Huajin meraung marah, mendengar Xiaoyan berusaha memperingati tetua pertama. Namun pemuda itu sama sekali tidak mempedulikan Huajin saat ini. Xiaoyan justru menawarkan Paviliun Bintang Jatuh sebagai aliansi pengganti yang lebih dapat dipercaya daripada sekte langit mendalam. Mendengar ini ekspresi tertua pertama sekte bunga langsung dipenuhi keterkejutan dan sumringah ketika mendengar ini. Mengingat reputasi Abah Yao yang sebenarnya sejak dulu amat luar biasa dan sekarang malah menjadi seorang banseng. Tidak ada satupun ahli di dataran tengah ini yang berani menyinggungnya dengan mudah bahkan aula jiwa sekalipun. Karena itulah iming-iming aliansi dengan Paviliun Bintang Jatuh.
membuat keputusan ketua pertama menjadi semakin bulat dan menegaskan sekali lagi bahwa mulai sekarang Yun Yun akan menjadi ketua sekte bunga yang baru. Akhirnya Xiaoyan berhasil membantu mantan kekasihnya Yunzi menjadi ketua sekte bunga. Apakah Xiaoyan dan Yunzi akan benar-benar terjadi jalinan asmara lagi di antara keduanya? Mengingat dua fraksi bakal segera bergabung. Jika penasaran, tunggu di alur cerita berikutnya. Sampai jumpa.